Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbal Hasnain Afan, NIM 33321700089 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Setiap fase pada revolusi industri tidak hanya memberikan perubahan pada proses produksi manufaktur, tetapi juga mengubah nilai, kebutuhan, dan gaya hidup manusia. Revolusi pertama terjadi di Inggris Raya membawa kita pada era produksi mekanis. Terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia digantikan oleh penggunaan mesin. Revolusi kedua merupakan era sains dan produksi massal, sedangkan revolusi ketiga merupakan era digital. Revolusi 4.0 adalah akan timbulnya peningkatan daya saing melalui smart equipment dalam memperoleh informasi untuk mengetahui lokasi, perubahan demografis, sumber daya energi, dan produksi perkotaan. Dimulai pada tahun 2000, mesin-mesin yang menggunakan operator diganti menjadi mesin-mesin fully automatic, sehingga hanya sedikit memerlukan tenaga manusia. Lalu, apa aja ya teknologi pada revolusi 4.0? Oke, yang pertama yaitu robot otonom. Sebuah robot yang menampilkan perilaku atau tugas dengan tingkat otonom yang tinggi, terutama dalam bidang-bidang seperti penerbangan angkasa, tugas rumah tangga, pengolahan air buangan, dan pengiriman barang atau jasa. Beberapa robot pabrik modern bersifat otonom dengan pengaturan ketat dari keterlibatan langsung mereka. Tak berarti tingkat kebebasan diberlakukan dalam lingkungan sekitar mereka, namun tempat kerja robot pabrik menantang dan seringkali berisi beragam kekacauan tak terprediksi. Keberadaan orientasi dan posisi dari objek kerja berikutnya, bahkan jenis objek dan tugas wajib harus ditentukan pada robot otonom tersebut. Yang kedua yaitu Big Data. Big Data adalah istilah umum untuk segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks, sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional. Big Data menjamin pemrosesan solusi data dengan varian baru maupun yang sudah ada untuk memberikan manfaat nyata bagi bisnis. Namun, pengolahan data dengan ukuran dan kompleksitas besar tetap sekedar solusi teknologi, kecuali jika dikaitkan dengan tujuan bisnis. Yang ketiga yaitu cloud computing atau komputasi awan, yaitu teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login. Penerapan komputasi awan saat ini sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT terkemuka di dunia. Sebut saja Google, contohnya yaitu Google Drive. Sedangkan di Indonesia, perusahaan yang sudah menerapkan komputasi awan yaitu Telkom. Komputasi awan menjawab masalah dan tantangan IT diantaranya adalah masalah tingginya anggaran investasi IT dan rencana pemulihan bencana sebagai bagian dari bisnis continuity. Dengan adanya komputasi awan, jumlah komputer beserta sejumlah perangkat infrastruktur yang melekat dapat dikurangi secara signifikan. Pergeseran tren perusahaan dalam membeli serta memelihara server bergerak menuju ke bentuk metode penyewaan IT sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu Internet of Things, adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah instruksi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya dapat menghasilkan sebuah interaksi antara sesama perangkat yang saling terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Bahkan, dalam jarak yang jauh sekalipun, internet dapat menjadi penghubung di antaranya kedua interaksi perangkat tersebut, sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Tantangan terbesar dalam dunia Internet of Things ialah menyusun jaringan komunikasinya sendiri, yang dimana jaringan tersebut sangatlah kompleks dan memerlukan sistem keamanan yang ketat. Selain itu, biaya operasional yang mahal sering menjadi penyebab kegagalan yang berujung pada gagalnya produksi.
Segitu saja yang saya sampaikan tentang revolusi 4.0. Semoga bisa menambah wawasan dan kita siap untuk menghadapi revolusi 4.0. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.